Tapi dalam hal ini bukan berarti gitu ya, gua anti dengan anak muda menjadi calon kepala daerah. Itu satu sisi senang, tapi kemudian juga kita harus selalu melihat bagaimana prosesnya. Agak menjemukan juga ya ngomongin anak muda yang seolah-olah diperhatikan, pada kenyataannya kan belum tentu ya. Nah, dijalankan coba nawacita dari 10 tahun yang lalu juga nggak jalan kan semuanya. Iya sih, bullshit kadang itu. Pasar malam Indonesia. Ih. Bocil. Lu gimana Fir? Apanya? Ngomongin soal bocil, kita apakah akan selalu dianggap bocil dalam perpolitikan? Oh anjir, pertanyaan apa kayak gini baru-baru? Kayak mana kehidupan gitu kalau ditanya pertama-tama bahasa-bahasa gimana kan hidup? Udah sebelum mulai tadi kalau itu ini gimana langsung, hidup? Gimana hidup? Nah, aduh Fir, tuh kan jadi gue lupa kan. Nah, tadi ngomongin soal bocil dalam politik Fir. Oh, tiba-tiba bocil dalam politik sih. Ya, kita bridgingnya nggak enak nih. udah mulai gimana? Nah, gini Pi. Apa? Gitu bocil dalam politik. enggak kan lagi olimpiade nih, banyak yang atlet-atlet kita menang tuh masih muda. Si bulu tangkis yang dapat perunggu Georgie ya tuh dapat perunggu tunggal putri Indonesia. Nah katakan Gen Z ini nih, dia termasuk Gen Z kan karena umurnya masih 24 lah ya, berarti Gen Z 2000-an ya. Ya gitulah, tahun 2000 berarti Gen Z nih. Nah Gen Z kan belakangan ini tuh jadi komoditas gak sih? Paling nggak dari setahun belakangan lah, soal terutama dalam hal pemilu, karena banyak narasi soal anak muda. Terlepas dari itu juga berhubungan dengan jumlah pemilih yang banyak anak muda ya 56% lebih. Nah ya itu. Nah sekarang itu di pilkada, kita menghadapi pilkada kan, pemilu udah selesai, Prabowo sudah menang, Gibran sudah jadi tinggal dilantik nih jadi wapres. Nah terus selanjutnya adalah pilkada. Nah gimana Pi? Nah ini sih Fir yang agak mengherankan gitu kan. Tadi Firdi udah ngomongin soal bocil politik, terus nge-bridging ke soal Gen Z yang dijadiin sebagai target untuk kampanye di Pilpres ya. Di Pilpres kan emang kan wakil presiden kita yang terpilih itu orang muda gitu. Nah terus kenapa akhirnya dia bisa menang? Katanya sebagian besar karena banyak Gen Z yang memilih dia gitu. Oh gitu, bukan karena bansos. Nah itu kan itu salah satu. Nah bansos juga termasuk ya, bansos termasuk gitu kan. Dan yang lain-lain juga ada sih. Nah terus seksi banget tuh gitu kan, Gen Z akhirnya ditargetin lah di berbagai iklan di media sosial segala macam gitu. Nah sekarang memasuki pilkada, isu tentang anak mudanya itu nggak dilemparin secara dominan gitu oleh para peserta pemilu nanti gitu. Nah menurut lu gimana Fir? Apa soal Gen Z misalnya calon kepala daerah, gubernur gubernur, bupati, wali kota. Kalau gubernur setahu gue memang terutama di Jawa tuh udah hampir pasti nggak ada Gen Z-nya lagi ya. Mungkin jangan-jangan karena gara-gara itu ya, gara-gara tidak ada wakil milenial atau Gen Z. Ada milenial ada lah ya, tapi yang milenial lahir itu kayak si Gibran itu nggak ada. Mungkin ada Kaisang. Kalau misalnya Kaisang nanti maju gitu di Jakarta entah itu di Jakarta atau di Jawa Tengah atau dimanapun, kayaknya akan ramai lagi soal Gen Z, soal pemilih muda harus milih anak muda. Nah itu kan kayaknya yang tadi ya tesis gue bilang kalau anak muda kemudian cuma dijadikan alat untuk meraup suara, jadi objek lah ya. Dia tidak jadi subjek. Buktinya kalau nggak ada kepentingan penguasa di sana sampai hari ini, paling tidak ya, sampai hari ini kita syuting tanggal 6 Agustus itu tidak ada atau belum ada narasi-narasi memilih anak muda, karena ya mungkin Kaisang belum ada gitu. Kalau beda sebelumnya dengan Gibran. Nah ini kan berarti jelas bahwa penguasa cuman narik anak muda sebagai pemilih pasif aja nih gitu. Anak muda. Tapi BTW Fir, sebelum hari ini ya, gue tuh inget banget gitu, salah satu ketua partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju tuh sempet ngedorong anak muda dalam hal ini Kaisang gitu. Dorong. Iya dorong. Dalam hal ini Kaisang lah secara spesifik gitu, katanya
ini di Jakarta ya, di Pilkada Jakarta gitu. Nah, dia bilang bahwa sebagian besar penduduk di Jakarta itu didominasi oleh anak muda gitu. Tapi pada kenyataannya Litbang Kompas baru-baru ini kan ngasih data bahwa Kaesang itu elektabilitasnya cuma 1% gitu. Nah, kalaupun memang seandainya nanti Kaesang maju, dan kan itu sebenarnya 1% menunjukkan bahwa nggak seseksi itu ya anak muda di Pilkada Jakarta. Kalaupun maju, kayaknya yang diangkat bukan anak mudanya deh, tapi Jokowi efeknya. Iya nggak gitu sih? Ya? Oh, jadi efek bapaknya gitu. Kan sekarang katanya meskipun Jokowi efeknya itu semakin decline gitu, menurun. Waktu itu Mas Ari juga sempat ngomongin. Tapi masih bisa signifikan gitu, berdampak gitu, karena masih bersaing dengan Prabowo efek. Yoi. Gitu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah, Fir, apa? Jadinya malah gue lupa lagi ini. Nah, kayaknya isu kepemudaannya akan semakin menurun. Bukan menurun sih, nggak seseksi itu karena adanya tadi. Cuma kalau menurut lu gimana? Setuju nggak dengan apa yang gue ungkapkan tadi? Lagi-lagi tadi balik ya. Ini kan konteksnya kalau pilkadanya gubernur ya. Tapi kalau misalnya bupati, kemudian tingkat wali kota mungkin ada ya, di Jawa juga banyak begitu yang anak-anak muda. Pas kita keliling Jawa kemarin kan, kalau lihat posternya ada beberapa gitu kan, anak-anak muda yang menjadi bakal calon bupati atau bakal calon wali kota. Nah, tapi kan memang magnitudenya tidak besar, kalau tidak sebesar gitu ya dia maju sebagai kepala daerah, gubernur tingkat provinsi, dalam hal ini gubernur. Terlebih kalau dia maju di provinsi-provinsi yang secara magnitudo politik itu besar, misalnya Jakarta, Jawa Tengah, itu kan jumlah penduduknya banyak dan besar ya, secara jumlahnya. Itu akan menarik tolak ukur politik nasional masih dipegang di Jawa, terutama Jakarta dan Jawa Tengah saat ini ya. Nah, soal anak mudanya itu menurutku tergantung nih. Tadi yang gue bilang, kalau ada anak muda yang dari oligark, dari elit politik yang kemudian dimajukan untuk menjadi calon kepala daerah. Kalau itu tidak ada, menurutku hari ini ya tadi lu bilang itu declining. Tapi soal Jokowi efek, iya memang declining atau bahkan sebentar lagi jadi lemdak ya kalau dia nggak jadi kalau dia nggak jadi ketua partai. Tapi masalahnya ada juga yang patut dipertimbangkan adalah Prabowo efek nih. Prabowo udah cukup besar karena ya udah tinggal 2 bulan lagi di dalam kekuasaan gitu, dilantik. Dia juga udah banyak melakukan kunjungan luar negeri. Dia juga udah membuktikan bahwa dirinya mampu gitu ya jadi presiden dan punya ambisi yang besar juga untuk Indonesia gitu. Jadi di beberapa daerah misal gitu ya, kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, itu ada Jawa Barat yang masih bimbang waktu itu ya, beberapa hari lalu ya, antara Deddy Mulyadi atau Ridwan Kamil. Kemudian RK itu taruh di Jakarta, Ridwan Kamil itu ditaruh di Jakarta atau Jawa Barat. Nah, begitu Prabowo pulang ke Indonesia dari lawatan luar negerinya, mereka langsung selesai kan. Artinya Prabowo punya kekuatan gitu untuk menentukan koalisi dan siapa-siapa gitu yang akan menjadi calon kepala daerahnya. Nah, dalam hal ini penting juga apakah kemudian Prabowo masih ingin mengendorse Kaesang menjadi kepala daerah. Ini tergantung sama Prabowo juga, tidak hanya lagi ditentukan oleh Jokowi. Jokowi mungkin sebentar lagi tadi bilang selesai dan nggak begitu pengaruhnya besar, tapi Prabowo nih yang besar. Jadi semuanya juga tergantung Prabowo. Apakah kemudian Prabowo juga mempertimbangkan gitu ya Kaesang untuk maju di daerah itu sebagai balas budi dalam tanda kutip, karena dia sudah didukung Jokowi dan juga sudah mengangkat Gibran menjadi wapres ya dari saat pemilu dan sudah terpilih. Nah, itu mesti menarik dilihat dalam beberapa hari ke depan, karena tanggal berapa? 27 ya pendaftaran 27 sampai 29. Nah, tadi lagi-lagi kalau soal anak-anak mudanya sih, menurutku kalau tidak ada elit dari calon dari elit yang mendorong anak mudanya enggak. Tapi dalam hal ini bukan berarti gitu ya gua anti dengan anak muda menjadi calon kepala daerah. Itu satu sisi senang, tapi kemudian juga kita harus selalu melihat bagaimana prosesnya dia menjadi kepala daerah dan juga
ya mungkin track record pengalamannya, kalau dia belum ada track record pengalaman di pemerintah, paling tidak di jejak profesionalnya dia yang terjadi entrepreneur atau apa, kita juga mesti tahu itu. Dan kita tahu kan ada aturan apa MA yang diubah syarat usia untuk ya, kepala daerah jadi 30 kalau tidak salah. Itu kan lagi-lagi bisa dilihat bahwa ini bisa aja untuk apa, Kaisang maju menjadi wakil gubernur, atau bisa aja gitu misalnya ini itu syaratnya gubernur dan wakil gubernur kan, nggak spesifik apa harus hanya wakil gubernur ya, tapi bisa aja gitu misalnya RK gitu ya dengan Kaisang di Jakarta menjadi cagup dan cawagup di DKI di Jakarta, udah bukan ibu kota kan, di DKJ gitu, ya. Nah, beberapa hari kemudian misalnya begitu menang Ridwan Kamil diangkat jadi menteri gitu kan. Kaisang lah bisa ya? Ya bisa lah, kenapa nggak bisa? Iya, terus jadi itu kan jadi masalah gitu, bahwa nggak jadi contoh yang baik buat anak mudanya sendiri. Ya nggak semua orang bisa mengakses kekuasaan kan, mereka banyak anak muda yang harus tertatih-tatih gitu untuk mencapai karirnya, mewujudkan cita-citanya, nggak segampang itu. Jadi kalau misalnya pun anak muda terlibat, ya harus dilihat gitu, misalnya terutama untuk pemilih muda ya, untuk juga aktif melihat ini, karena tanpa suara anak muda, pilkada hari ini juga tidak seramai dan juga tidak semenentukan itu, karena ya kalau di Pilpres berapa bulan yang lalu aja sudah terlihat calon pemilih anak muda terutama Gen Z ini besar, apalagi sekarang pilkada yang udah beda berapa bulan, 6 bulan kurang lebih. Iya, itu pasti akan lebih banyak pemilih. Tapi tadi soal ini Fir, kembali ke soal apa? Laptop. Iya, kembali nggak ada sih. Jadi kembali ke tadi itu soal apa namanya, wacana soal anak mudanya semakin surut di pilkada. Iya sih, kalau misalnya dilihatin yang intens mewacanakan itu ya kalau misalnya di Jakarta gitu dan Kaisang maju, tapi belum tentu juga di daerah lain bakal ini kan seramai itu gitu mewacanakannya, karena kan kampanyenya di daerah-daerah mungkin disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing kan gitu, gimana dinamikanya gitu. Nah, kebetulan waktu itu katanya dari BPS itu menyebutkan di Jakarta itu memang komposisi penduduknya anak muda dominan gitu kan. Nah, soal tadi Kaisang sebenarnya agak menjemukan juga ya, ngomongin anak muda yang seolah-olah diperhatikan gitu secara politik oleh para pejabat, terus nanti katanya kepentingannya bakal akan diakomodasi gitu. Tapi pada kenyataannya kan belum tentu ya. Nah, lucu juga gitu ketika ngeliat di pilpres itu apa namanya, gencar banget gitu diomongin gitu ya, jadi target. Tapi di pilkada tuh semakin surut gitu, itu jadi kayak semacam anti klimaks aja sih ngelihatnya kayak gitu soal itu itu bisa kayak gitu. Tapi kalau lu perhatikan juga gitu, misalnya poster-poster kampanye yang sudah mulai menjadi ingin jadi bakal calon kepala daerah, entah itu gubernur atau bupati, itu banyak menggunakan tagline muda. Kalau lo perhatikan itu, misal waktu itu gua keliling Jawa gitu, udah lihat tuh banyak yang muda kemudian pakai AI. Atau di kampung gua sendiri nih di Banten, misalnya sebutlah Andra Sony gitu ya, ada posternya banyak. Wah, dia jadi pilihannya muda karena posternya yang paling banyak balihonya sejauh ini gue lihat gitu ya. Harusnya belum boleh tuh masuk ke Bawaslu lah itu urusan. Itu calon muda apa segala macam, dan bahkan beberapa di daerah gitu pakai AI karena ngelihat berhasil nih. Anak muda senangnya ternyata yang lucu-lucu, seneng pakai AI gitu, gambar-gambar. Akhirnya balik lagi itu menutupi keaslian, originalitas dari calonnya itu sendiri. Iya, akhirnya mereka menarik suara lagi-lagi hanya dari tampilan poster, tampilan slogan apa segala macam, tapi bukan lagi soal ide dan gagasan. Padahal sejatinya kan kalau politik itu rasional kan. Walaupun di Indonesia politik ya tidak, ya bukan cuma di Indonesia, banyak juga di negara lain itu di dunia yang ya pakai pendekatan emosional untuk memilih. Nah, tapi kalau lu Fir, kalau lu nanti misalnya milih gitu,
apa yang akan lu lakukan? Masa gue milih, harusnya kalau lu dicalonin gimana gitu dong. Masa iya, kan lu kan sebagai tapi kan gue kalau lu milih dari 2014 gue udah milih. Iya, maksudnya yaudah. Enggak, itu dulu kan sebagai pemilih dulu. Baru nanti gue nanya kalau nanti lu yang dipilih gimana gitu. Gimana yang akan lu lakukan pertama-tama? Kan sebagai orang target kampanye gitu. Ya gue lihat yang ngasih gue banyak lah, batu bansos. Enggak usah, enggak. Parah-parah. Enggak. Diikutin. Gue pasti nggak akan lihat rekam jejak sih. Walaupun ini terdengar klise gitu, kalau lihat rekam jejak, tapi gue sebagai anak sejarah dulu gitu ya. Iya dulu. Masa lalu itu tetap bisa dari masa lalu kita bisa memetakan hari ini dan masa depan. Jadi kita lihat nih kerjanya dan segala macamnya gitu. Bisa dilihat dari track recordnya, dan juga mungkin kalau lihat ada program, walaupun kadang hampir semua program itu bullshit. Karena iya, karena mau visi misi program biasanya tuh nggak dijalankan. Coba Nawacita dari 10 tahun yang lalu juga nggak jalan kan semuanya. Iya, bullshit juga kadang untuk visi misi, tapi setidaknya bisa ngelihat dari kebijakan-kebijakannya yang dikeluarkan. Misalnya dia sebagai, misalnya kalau dia incumbent, kita lihat nih incumbentnya selama 5 tahun dia mengeluarkan kebijakan apa, dampaknya apa. Kadang itu satu ya. Belum lagi misalnya ada banyak nih, misalnya korupsi di daerah itu, atau oligark ya, terutama Banten lah ya, daerah kampung gua tuh. Oligark semua ini keluarganya siapa nih, tinggal keluarganya siapa kan, dinasti saya semua. Ya, atau misalnya mau sekedar lucu-lucuan aja nih, jadi apa Marshall atau apa yang sorry iya gitulah. Jadi akhirnya buat lucu-lucuan aja. Satu sisi ini kan ngomongin politik, ngomongin kekuasaan yang outcome-nya adalah kebijakan untuk masyarakat. Kalau ya kita lihat cuman ya ternyata politisi ini cuman mementingkan suara aja, tapi tidak memerhatikan kualitas calonnya itu sendiri, itu juga jadi masalah. Dan itu harus dipertimbangkan betul-betul oleh pemilih, terutama anak-anak muda. Karena kita nggak mau kan masa politik gini-gini aja sih. Iya sih, iya benar. Gue juga ngerasa galau juga di bagian situ sih, Fir. Galau. Kayak galau, iya, maksudnya awas aja kalau kalian semua melupakan kami gitu. Kita kan komposisi penduduknya gede ya, 50% lebih lah gitu. Ntar kalau melakukan aksi protes, tapi sebelum aksi protes kita dimanipulasi dulu. Malah belum terjadi protes gitu. Iya. Oke, selanjutnya Fir. Kalau lu yang menjadi elit yang akhirnya bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah, Fir. Kepala daerah, gubernur, wali kota. Kalau gue tinggal Jakarta nggak ada pemain wali kota nih. Gubernur langsung. Nggak tahu sih gimana cara, karena belum pernah kepikiran. Atau nggak gini, kalau misalnya lo kan usianya sekarang 29. Iya, 29. Nah, misalnya nih ada putusan MA nih. Terus gue nyalonin lah, bukan Kaisang. Secara gue lebih pintar menurut gue. Dengar itu Kaisang. Gue nggak tahu lagi, gue takut banget, Fir. Oke. Iya, dalam hal apa dulu gitu. Dalam menulis mungkin gue lebih pintar. Kalau soal jejaring kekuasaan, dia yang lebih pintar. Tapi kita nggak punya pejabat yang rajin menulis ya? Nggak ada kayaknya. Sejak era Gus Dur hampir nggak semua pejabat kita tidak menulis. Terutama terutama buat calon pemimpin ya. Kalau pejabat doang ya masih banyak lah. Kalau kayak Pak Mahfud nulis, terus siapa nulis juga banyak. Ngomong-ngomong soal pemimpin, Fir, lo kan sebagai orang muda yang menurut lo pintar kan tadi lebih dalam hal menulis. Nah, red flag, green flag menurut lo pemimpin tuh yang kayak gimana? Pertama, komunikatif sih sama warga. Dia bisa menjelaskan idenya, misalnya tujuannya, programnya, walaupun itu bullshit tadi ya. ke tingkat masyarakat yang paling rendah sekalipun, orang awam. Bukan berarti kemudian mentang-mentang dia awam kayaknya nggak penting nih soal ide gagasan, yang penting joget-joget aja. Nggak gitu. Dalam politik, sebagai calon kepala daerah atau partai politik sekalipun punya kewajiban untuk melakukan pendidikan politik terhadap warganya.
Jadi pertama ya itu sih menurut gue, dia bisa komunikatif dari berbagai kalangan. Ya, ya pakai bahasanya lah ya. Kalau kita kalau kita dulu ya, kita Iya, dulu pernah di aktif di UKM Pers Kampus gitu ya. Kan ya kita tahu nggak mungkin nih ngomong ke masyarakat bawah gitu. Sorry, bukan berarti merendahkan, tapi ada segmentasi kan. Bukan berarti kita ngomong ke masyarakat bawah pakai bahasa Kompas. Pasti nggak nyambung kan, nggak relate gitu ya. Nggak relate gitu. Iya, kita harus pakai bahasa mereka gitu, dan mau bersama-sama, berjuang bersama-sama. Karena menurut gua pemimpin itu, gua lupa lagi pepatahnya Cinanya gimana gitu, tapi pemimpin itu di depan bersama-sama masyarakat, tapi begitu kerjanya berhasil, dia bukan mengklaim itu kerjanya, tapi kerja bersama, kerja masyarakat. Itu tadi ya, komunikatif ya, bagus, bisa nulis oke, karena ya para pendiri bangsa kita adalah orang-orang pembaca buku dan penulis. Iya. Kalau mantep banget gitu loh kalau ngeliat sejarah tuh. Kalau misalnya ya mungkin semua orang ya, kita punya preferensi yang berbeda-beda gitu ya, dan kita punya latar belakang yang pasti mengaruhi pandangan kita kan, perspektif kita. Jadi gue sebagai orang yang dulu belajar sejarah, kok dulu pemimpin-pemimpin anak-anak muda kita zaman itu, walaupun yang baca tulis itu cuma sekian persen yang bisa melek huruf ya, tapi dia rajin baca dan kemudian mengartikulasikan idenya dan cita-citanya. Tanpa itu ya gimana? Mungkin hari ini medianya bergeser gitu ya, jadi video, TikTok atau segala macam, tapi paling tidak ya kita pengen tahu bahwa pemimpin kita ya memang juga pintar. Iya. Kadang orang ada yang ngeselin ya, dia cuma bisa teori doang loh. Teori itu berangkat dari kita. Iya. Atau ngomong nggak jelas. Tapi kalau menurut lu, misalnya presiden kita lah gitu, di beberapa kesempatan gitu, kalau ditanyain, ya enggak tahu, kok tanya saya misalnya gitu. Terus sama, misalnya gue jawab juga, kok lu tanya gue, tanya aja. Terus misalnya tuh gue justru agak khawatir nih soal Gibran kan jadi wakil presiden kan, ketika ditanyain soal sesuatu gitu, iya jadinya tuh nggak melakukan pendidikan politik gitu di saat itu. Itu kayak udah pernah gue tulis juga waktu itu di Jakarta Post soal gemoy-gemoy, dan kemudian ada beberapa saat kampanye mereka kan tidak dialog lah ya, selalu satu arah, beda dengan dua kontestan lainnya. Begitu juga misalnya Jokowi kemudian juga Gibran yang ya saya ikutin aturan, tapi kemudian aturan yang diubah. Kemudian kalau bro saya ikuti aturan segala macam, atau iya lihat nanti ya, atau kadang dia mengalihkan dengan hal lain gitu. Misalnya gua tadi ngeliat potongan cuplikan di mana ya, Twitter atau di Instagram gitu, kayak ada salah satu stasiun TV, Gibran kunjungan lihat program simulasi makan siang gratis ya di Tangerang. Oh iya. Ya, kemudian pas ditanya, ada salah satu wartawan nanya, terus malah ditanya dijawabnya, seragamnya udah bagus loh mbak, ini keren gitu. Udah gitu aja. Itu kan ya kualitas yang tidak ada demokrasi di dalam. Kita gimana ngomongin demokrasi, orang dia juga jangan-jangan tidak tahu dan tidak paham apa itu pentingnya menjawab pertanyaan untuk masyarakat, padahal kan publik ingin tahu, walaupun itu kadang misalnya cuma normatif gitu ya, tapi paling enggak publik butuh tahu apa gitu. Itu red flag juga menurut lo yang soal gak komunikatif. Jadi green flag komunikatif, terus ya itu mau gampang aja. Kalau gua suka yang komunikatif, yang iya sih. Terus selain komunikatif apalagi tadi kalau bisa mengartikulasikan ide, syukur-syukur bisa nulis. Karena ya tadi gue belajar sejarah ya, pemimpin kita itu membaca buku, punya penggagas ide segala macam, tapi hari ini kok kayak terjadi kayak kemunduran, declining. Kita butuh hal yang kayak gitu. Dan ketiga, gue pikir nggak melulu soal marah-marah sih. Kadang ya tegas pasti. Kadang dalam beberapa tahun terakhir, katakanlah dari zamannya Ahok gitu di Jakarta, Ahok tegas, kemudian suka marah-marah gitu. Kemudian ini di copy paste di daerah-daerah lain, kepala daerahnya suka marah-marah. Kadang lu nggak penting juga, buat apa marah gitu. Lu juga. Enggak, ini kan konteks konteks kalau lu ya wajib dimarah ya, orang nggak sesuai deadline nulisnya bener mulu. Diam, udah. Nah, itu kadang ya nggak harus gitu. Ya setiap orang punya originalitasnya sendiri dalam memimpin gitu. Menurut gua nggak harus ikut-ikutan
kalau satu daerah pemimpinnya dapat expose yang keren soal apa positif gitu ya, soal dia galak, berani, suka marah, tapi nggak semua hal harus dilakukan kayak gitu. Itu menurutku malah jadi ya ngikutin tren aja, itu bukan jadi pemimpin loh. Tuh pembebek, kalau cuma pembebek, bebek lebih hebat daripada kalian kan. Bebek lebih beraturan. Oke. Ada lagi Fir selain 3 poin itu? Itu dulu ya banyak. Nanti. Berintelektual ya, tadi termasuk yang artikulasi ide. Sama ini menarik juga sih Fir, tadi ngomongin soal green flag, red flagnya itu, gue jadi kepikiran buat ngebahas tentang kaderisasi di partai politik. Tadi kan ngomongin tentang pemimpin yang pada akhirnya seolah-olah instan gitu jadi pemimpin dengan mudah gitu. Nah, sekarang tuh orang-orang kayak Gibran yang bisa melenggang dan Kaisang melenggang jadi wapres dan Kaisang yang jadi pemimpin partai gitu, itu justru malah bikin anak muda, mungkin gak anak muda juga sih, kayak antipati gitu loh Fir. Maksudnya kok segampang itu ya diobrak-abrik gitu, apa namanya, demokrasi gitu. Kan harusnya ada nilai-nilai yang ditanamkan dulu kan sebelum ngedapetin jabatan yang strategis kayak gitu gitu. Nah, pendapat lu tentang kayak gitu gimana Fir? Ini masalahnya apa sih? Wilayah lu doang kali, lingkungan lu doang kayak gitu. Teman-teman gue seneng. Serius. Iya serius. Justru senengnya iya, senang kemudian ya udah kalau gue mau jadi apa? Jadi ya itu sih, kemudian senangnya jadi buat apa gitu. Kalau ya tadi gitu ya, kalau misalnya tadi lu bilang harusnya kaderisasi dari anak muda dari bawah segala macam, masalahnya begitu nyampe di atas kadang di-cut. Maksudnya tidak menghargai apa, tidak menghargai kaderisasi partai. Kebanyakan partai kayak gitu ya, misal Demokrat, AHY berapa lama sih jadi jadi kaderisasi Demokrat, tiba-tiba langsung jadi AHY. Tadi lu bilang apa, Kaisang baru 2 hari kemudian jadi itu satu. Yang kedua misalnya yang bikin bete juga, lu udah berkarir di partai politik gitu, tapi kemudian lu tuh lu cuma bisa naik kalau lu anaknya siapa. Nah itu misalnya tidak dilihat dari kerjanya dulu, kemudian baru kalau lu mau masuk puncaknya gitu, komite sentral kalau di China PKC gitu, di bawah memang dibikin dulu nih kompetisi gimana kerjanya, atau kalau di kepala daerah diadu gimana kemajuan daerahnya, indeks tolak ukurnya, GDP-nya, pendapatannya gimana, baru kemudian dia bisa naik promosi. Tapi begitu sampai di pucuk pimpinan, di CC gitu, itu baru darah menentukan. Tapi kan di Indonesia bahkan belum sampai di situ, dia udah bahkan ketika dia ada partai gitu ya, ada gadis partai baru merangkak gitu ya, baru naik, dia punya keinginan untuk menjadi wali kota atau wakil wali kota gitu misalnya, atau bupati di daerahnya. Dia cukup populer, tapi gara-gara dia bukan anak siapa-siapa, atau kalau dia bukan anak siapa-siapa, dia kalah uang. Kalau modal. Iya, kalau modal. Kalau politik Indonesia kan sangat transaksional, dan masyarakat Indonesia sangat permisif soal uang dan segala macamnya, termasuk bansos. Iya lagi, serem lagi. Fir, iya. Ini kan dari 18 parpol yang ikutan pemilu gitu kemarin berkompetisi. Itu lu ngeliatnya kayak gimana Fir, kayak gitu Fir? Kok gue gini ya, sering banget perasaan gue tuh sering didominasi, nggak perasaan dan pikiran tuh didominasi hal negatif gitu loh. Kedepannya Indonesia gimana kalau misalnya dinamika kayak gitu tuh akan terus menjamur gitu, dan kedepannya kemungkinan mungkin lebih marah karena pucuk pimpinan kita aja udah problematik gitu, nepotis banget gitu. Dan iya, Indonesia nggak akan jauh-jauh dari nepotisme, dan mimpi untuk menjadi Indonesia besar di kancah global gitu, atau jadi negara kaya, negara-negara elit masuk OECD, menurut gua cuma sekedar angan-angan aja. Bukan angan-angan, malah ilusi aja. Ilusi. Berarti karena di dalamnya struktur politik dan kemudian masyarakatnya juga tidak dibangun dengan secara baik ya. Masyarakat itu tidak dicerdaskan secara politik. Akses pendidikan juga sulit atau mahal gitu. Ya udah, tinggal tunggu aja. Yang ada malah justru gap ketimpangannya semakin besar. Bahkan kalau lu baca tuh opininya Khatib Basri belakangan, dari zona nyaman kelas menengah ke zona makan, itu kan lihat jelas kan bahwa
kelas menengah ini sangat rentan. Indonesia rata-rata Gen Z terutama dan milenial kebanyakan itu kelas menengah. Ketika ada satu turbulensi politik dan ekonomi, terutama ekonomi gitu ya, dalam satu wilayah, dia kemudian akan turun. Secara Jadi ketahanan. iya secara secara kelas pendapatan dia akan turun, dia akan menjadi kelas rentan. Gitu. Dia akan dia di in between antara kelas yang miskin atau di mana karena dia udah turun. Karena apa ya? Teman gue bilang tuh kelas menengah cicilan. Kelas menengah cicilan maksud Dia memberi iya, kelas menengah tapi masih cicil banget nih, rentan kalau misalnya ada COVID gitu ya. Ada COVID atau ada situasi tak terduga lainnya di suatu negara, ya dia bisa mendadak miskin karena mungkin pendapatannya bisa tetap, tapi kan atau berkurang gitu. Tapi dia harus bayar cicilan ini segala macam itu kelas menengah cicilan. Rentan itu. Gue tadi pagi juga baca CNN gitu lagi laporannya tentang ketahanan ekonomi. Iya, yang ada justru malah Indonesia mungkin secara GDP akan tinggi gitu, bisa berapa puluh ribu USD gitu. Tapi rasio gininya ketimpangan akan semakin besar, dan ini lagi-lagi yang menjadi korban terutama adalah Gen Z yang kelas menengah cicilan. Yang kayak Kaisang ya nggak mungkin lah, orang kekayaannya besar, dia pinter lah. Udah berapa miliar ya? Kalau kayak gue baru nih yang cuma pintar nulis, baru rentan. Nanti mengikuti. Itu pentingnya anak muda kemudian untuk terlibat dalam aktif dalam proses politik, terutama dalam konteks ini adalah pilkada gitu. Tapi lu ngelihat ini nanti bakal jadi sesuatu yang optimistis apa pesimistis, Fir? Ngelihatnya, Fir? Tergantung. Kalau harapan mah ada, karena kan menurut gua hidup itu perkara merancang harapan dan kemudian mengelola kekecewaan ya. Iya sih, maksudnya harapan harus selalu ada dong, tumbuh. Misalnya kita berharap gitu dalam proses pilkada ini tumbuh memang pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yang muda kemudian berintegritas, dia benar-benar berpihak kepada rakyatnya. Ya diharapkan bisa itu dari proses yang demokratis ya. Jokowi kan juga seperti itu kan sebelum jadi Pinocchio Jawa gitu. Kata Pak Sugidi ya di Opini Tempo, bukan kata gua tuh, jadi Pinocchio Jawa berubah. Hidung dia terus. Hidungnya nggak pancung ada. Iya, harapannya itu sih yang kemudian ya berharap bahwa calon-calon yang didukung sama oligark yang tidak berpihak kepada masyarakat tuh bisa tumbang. Karena apalagi ya yang bisa dilakukan oleh kita gitu, anak muda dan civil society adalah mendidik dan mengagitasi. Syukur bisa mengorganisasi. Mendidik, mengagitasi, iya, sambil mengawasi juga kan. Iya pasti itu. Tapi kemudian seberapa kuat sih civil society atau pengawasan di Indonesia? Karena dalam periode Jokowi 10 tahun terakhir aja kebebasan berpendapat turun dengan UU ITE dan segala macam pasal karet lainnya lah ya. Iya udah banyak sih yang, nah itu tuh nanti bakal. Iya, masalahnya anak muda itu Gen Z yang lain-lain, kalau dia cuma TikTok aja atau joget-joget lain-lain, kalau itu nggak bener itu jadi mahal sih, karena menentukan masa depan. Ya menentukan. Iya walaupun misalnya dia tidak tahu gitu, kalau gue milih kayaknya sama aja apa nggak ada bedanya, tapi mungkin gitu kalau lu memilih dan lu tahu calon lu tuh baik secara track record dan berkualitas, mungkin lu akan mendapatkan apa yang mestinya lu dapatkan gitu. Misal gini, lu wilayahnya misalnya daerahnya Bogor gitu ya, Bogor Kabupaten, ya lu nggak pilih ya nggak apa-apa, tetap kayak gitu kan. Tapi lu nggak merasa bahwa ada hal yang dicuri dari diri lu, hak warga negara. Misal perbaikan jalan. Kalau lu aktif gitu ya, lu tahu, lu sadar akan bahayanya segala macam, lu bisa mengadvokasi itu. Ya berharap lu memilih menyuarakan dan kemudian berharap pada calon yang lu pilih, lu anggap bagus untuk ya harusnya gue dapet ini nih, harusnya gue dapat perbaikan jalan atau pengelolaan sampah gitu. Nggak cuma numpuk nggak jelas kayak gitu ya kan. Itu harusnya tugas pemerintah untuk memikirkan itu. Kalau ya kadang gitu nggak berasa diambil.
Iya. Karena kesadaran kita dibangun tidak untuk kesadaran kritis, kalau kata Paulo Freire. Paulo Freire. Ya udah lama gue nggak denger namanya. Ya tadi gue bilang gue agak pesimistis soal nanti ke depan gimana kan. Terus soal di pilkada nanti, gue sih sebagai masyarakat yang tinggal di daerah Karawang ya, Fir, udah pergantian berbagai bupati gitu, sampai sekarang tuh nggak ada perubahan yang signifikan, khususnya di transportasi. Ini Karawang nih contohnya ya. Jadi Karawang Pride. Ini Karawang nih. Jadi kan gue tuh SMA tuh ngekos karena dari rumah itu nggak ada transportasi umum yang sangat strategis yang bisa dinaikin siapa saja gitu. Karena di daerah gue itu premannya bro, itu kuat banget gitu. Dan di situ tuh nggak ada intervensi dari pemerintah juga. Dari zaman tahun 2012 ya, gue sekolah tuh. Sampai sekarang tuh nggak ada loh angkot yang bisa dinaiki gue dengan bebas dan mudah gitu untuk jalan. Kayak Jakarta misalnya ada busway. Iya, dan jalanan tuh jalanan tuh masih sering kali bolong-bolong lah gitu. Makanya gue sih ngelihatnya kayak apakah mungkin nanti pemimpin selanjutnya bakal bisa mengakomodasi dan enggak semua yang keluar dari bokong ayam itu tai ayam sih, tenang aja. Apa gimana? Ya, pasti akan ada telur ayam, ada satu dua yang kemudian bermanfaat. Iya sih, cuma itu. Apalagi yang bisa dilakukan sama masyarakat selain tadi edukasi, agitasi dan ya berharap, kita nggak bisa apa-apa lagi. Iya, terus kalau misalnya ternyata pada akhirnya kita nggak bisa melakukan apa-apa. Karena harapannya gagal ya kita merancang harapan baru. Pemilu lagi makanya kemudian ada pemilu lagi 5 tahun. Iya sih, masalahnya pemilu 5 tahun nih. Kalau sekarang nih kayak Jokowi mau OTW 3 periode gagal, ada cara lain buat Iya, itu bukan gue yang bilang ini. Mau 3 tahun. 3 periode tapi gagal pada akhirnya. Oke. Buat anak muda pokoknya aktif memilih lah. Tapi jangan jangan diam dan kemudian calon yang menurut kalian anggap itu buruk gitu ya, yang berkuasa. Itulah. Oke. Kita pamit kali ya, Fer. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Salam Indonesia. Yeay.